Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal bangun ruang sisi datar. Soal pertama, bidang diagonal dari gambar di bawah ini adalah, di sini terdapat kubus ABCDEFGH yang ditanya bidang diagonal. Untuk bidang diagonal, kita dapat memperhatikan pilihan gandanya. Pilihan gandanya seperti apa? Di sini ada BCHE, 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 BCHE. Ya betul, ini merupakan bidang diagonal. ADGF, ADGF di sini ada 3 ya, kita cek. ADGF ya, ADGF juga bidang diagonal. Otomatis yang D ini salah. Selanjutnya CDEF. CDEF di sini ada 2. Kita cek CDEF. Ya betul, CDEF ini benar. Oleh karena itu yang C salah. Ini salah, ini salah. ABGH. ABGH kita cek ABGH. Ya betul, ABGH ini benar. Untuk ABGF ini salah ya. Untuk bidang diagonal yang pertama jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 10, AB 10, BC 10, CG 10, dan seterusnya. Yang ditanya adalah panjang AC. Untuk panjang AC, ini adalah garis yang berwarna hijau. Kita buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya yang pertama AC, yang ditanya. Selanjutnya C kita tarik ke B, dan B kita tarik ke A. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Saya gambar ulang, siku-siku di B, ini A, ini C yang ditanya. AB panjangnya 10, BC panjangnya 10 karena rusuknya 10. Maka cara mencari AC adalah menggunakan Pitagoras. 10 kuadrat kita tambah dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. 100 ditambah 100 menjadi 200, atau bisa kita tulis 2 dikali 100. Akar 2 dikali akar 100. Akar 2 tetap menjadi akar 2. Akar 100 yang ini berubah, bisa kita sederhanakan menjadi 10. Oleh karena itu jawabannya AC sama dengan 10 akar 2. Soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ditanya di sini CE. CE di sini yang berwarna biru, CE. Caranya sama, kita tarik C ke E atau E ke C, kita bikin segitiga siku-siku. C ke A ke E, siku-sikunya di A. Segitiga siku-siku ini C, A, E. AC tadi sudah kita hitung sebelumnya, jawabannya adalah 10 akar 2. AE panjang rusuknya 10, kita tulis di sini 10. CE cara mencarinya menggunakan Pitagoras, sisi miring 10 akar 2 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. 10 akar 2 kuadrat itu berapa kalau kita sederhanain? 10 kuadrat 100, akar 2 dikuadratin sama dengan 2, 10 kali 2 ya, ditambah 10 kuadrat 100. Bisa kita lihat di sini 100-nya ada 2 ditambah dengan 100 dikali 1. Oleh karena itu jawabannya 100 dikali 3, di totalnya 300. Akar 3 tetap akar 100. Bisa kita sederhanain, akar 100 itu sama dengan 10, akar 3-nya tetap akar 3. Oleh karena itu jawaban CE sama dengan 10 akar 3. Soal nomor 4. Budi memiliki kawat panjangnya 4 meter, dibuat kerangka balok seperti gambar di bawah ini. Di sini kerangka baloknya panjangnya 8, lebarnya 6 cm, tingginya 2 cm. Yang ditanya adalah sisa kawat. Berapa sisa kawat milik Pak Budi setelah dia membuat balok? Nah, kita hitung terlebih dahulu. Satu balok itu kira-kira butuh berapa panjang kawat sih? Menggunakan rumus kerangka balok. Apa rumusnya? 4 buka kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 buka kurung panjangnya berapa? 8, lebarnya 6, tingginya 2. 4 dikali 16 sama dengan 64 cm. Ini untuk satu balok. Nah, kawatnya ada berapa sih? Kawat yang dimiliki Budi ada 4 meter, sama aja 400 cm. Banyak kan kawat yang dimiliki Budi, sedangkan satu baloknya cuma dibutuhkan 64 cm. Oleh karena itu kita hitung kira-kira banyak baloknya yang bisa dibuat Budi
itu ada berapa banyak baloknya. Cara menghitungnya, si kawat dibagi dengan satu balok ini 64, hasilnya adalah 6,25. 6,25 itu sama aja artinya berapa? 6 balok dan ada sisanya plus sisa kawat. Nah, sisa kawat ini masih misteri. Kita hitung sisa kawatnya. Sisa kawat 400 dikurangin 6 balok, karena kan ini hasilnya 6 balok ya. Satu baloknya butuhnya 64 cm. 6 kali 64. 400 dikurangin 384, hasilnya 16 cm. Jadi sisa kawat yang dimiliki Pak Budi setelah membuat 6 balok adalah 16 cm. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Di sini terdapat gambar prisma segitiga. Yang kita perhatikan di sini segitiganya apa? Siku-siku, seperti gambar berikut ini. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume. Seperti yang kita tahu, rumus volume dari prisma adalah volume prisma sama dengan luas alas kita kalikan dengan tinggi. Di sini alasnya itu tuh apa? Alasnya adalah bentuknya segitiga. Siku-siku. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Ini segitiga siku-siku. Ukurannya berapa? Alasnya 12, tingginya 16. Seperti biasa, yang sisi miring adalah yang di depan siku-siku. Ini adalah 20. Kita hitunglah luas alasnya. Segitiga siku-siku rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Maka alasnya 12 dikali tingginya 16, selanjutnya kita bagi 2. Ada yang bisa disederhanakan? Yang bisa disederhanakan adalah 16 dibagi 2 adalah 8. 12 dikali 8 sama dengan 96 cm. Ini untuk luas alasnya sudah ketemu. Lalu bagaimana dengan volumenya? Volumenya adalah prisma sama dengan, ini luas alas ya. Luas alasnya berapa? Luas alasnya ketemu 96. Kita kali dengan tinggi. Tinggi prismanya itu yang mana? Inilah tinggi prisma ini, 25 cm. 96 dikali 25 sama dengan 2400 cm kubik. Karena di sini luas alas satuannya adalah cm persegi, tinggi satuannya cm. Oleh karena itu hasil volume cm kubik. Soal nomor 6 yang ditanya adalah volume bangun ruang gabungan di bawah ini. Di sini bisa kita lihat ada gambar balok pada bagian bawah dan pada bagian atas limas. Kita hitung volumenya satu persatu agar dapat menentukan volume gabungannya. Jika kita hitung volume gabungan sama dengan volume balok ditambah dengan volume limas, bisa kita lihat di sini balok panjang 24 kali lebar 15 dikali tinggi 8. Ditambah volume limas itu apa rumusnya? Sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Ini nggak usah kita hitung terlebih dahulu karena bisa kita hitung cepat. Sepertiganya tetap untuk si limas luas alas. Limas kan alasnya persegi panjang ya, seperti alas balok ini. Oleh karena itu panjangnya juga sama 24, lebarnya juga sama 15. Oleh karena itu luas alasnya 24 kali 15 kali dengan si tinggi limas. Tinggi limas kira-kira ada yang tahu berapa? Tinggi limas kalau dari atas ke bawah itu 14 cm dan ini baloknya 8. Oleh karena itu si tinggi limasnya ini 14 dikurangin 8, hasilnya 6. Kita tulis di sini 6. Ada yang bisa dicoret? Bisa dicoret. 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2. Kalau kita perhatikan di sini ada angka 24 dikali 15. Yang sebelah juga sama, 24 dikali 15 juga. Oleh karena itu 24 dikali dengan 15 buka kurung, berapa bagian yang belum ditulis? Angka 8, 24 kali 15 kali 8
Ada angka tambah ditambah dengan berapa angka yang sebelah kanan ini? Angka 2. 24 kali 15 dikali dengan 8 tambah 2, 10. 24 kali 15 hasilnya 360. Dikali dengan 10, jawabannya 3600 cm kubik untuk volume gabungan. Soal nomor 7. Volume sebuah prisma 5100 jika alas prisma berbentuk persegi panjang. Di sini alas prisma persegi panjang, ada panjang, ada lebar. Berapa panjang lebarnya? Panjang lebarnya diketahui di sini panjangnya 34 cm. Bisa kita tulis panjangnya 34 cm. Lebarnya 10 cm. Lebar sama dengan 10 cm. Yang ditanya tinggi prisma ini berapa sih? Kalau diketahui volumenya. Nah, ini volume prisma kita jabarin. Volume prisma sama dengan 5100. Apa rumus volume prisma? Volume prisma rumusnya luas alas dikali dengan tinggi sama dengan 5100. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, oleh karena itu luas alasnya panjang kali lebar kali tinggi. 5100. Panjangnya berapa? 34. Lebarnya berapa? 10. Tingginya berapa yang ditanya? 5100. Tingginya sama dengan 5100 dibagi dengan 34 kali 10, 340. Coret-coret, hasilnya adalah 15 cm untuk si tinggi prisma. Selanjutnya soal nomor 8. Di sini diketahui luas permukaan kubus 384 cm persegi, yang ditanya volume. Untuk mencari volume kubus kita perlu panjang rusuknya, si S-nya ini. Kan kita belum tahu, oleh karena itu yang perlu kita jabarkan si luas permukaannya ini. Luas permukaan kubus sama dengan 384. Apa rumus luas permukaan kubus? 6 kali sisi kuadrat 384. S kuadrat 384 dibagi 6. Berapa hasilnya? 64. Si S ini akar 64. Akar 64 8 cm. Kalau rusuknya udah tahu 8 cm, kita menghitung volume kubus gampang. Rumusnya S pangkat 3. 8 kali 8 kali 8 hasilnya adalah 512 cm kubik. Soal nomor 9. Di sini terdapat soal cerita. Ada kolam renang berbentuk balok. Panjang kolam renang tersebut adalah, di sini saya tulis panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya adalah 2 meter. Kolam renang tersebut akan diisi air. Ini air akan mengisi ke dalam kolam renang. Berapa kecepatan air? Kecepatan air sama dengan 40 liter per menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Pasti di sini kita hitung si volume baloknya ini, volume kolam renangnya. Apa rumusnya? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6, lebarnya 4, tingginya 2. 6 kali 8, 48 meter kubik. Nah, si liter ini artinya apa sih? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka sama dengan ini 40 desimeter kubik. Meter kubik ini kita ubah ke desimeter kubik. Berapa hasilnya? Volume balok yang pertamanya satuannya meter kubik, kita ubah ke desimeter kubik, nambah nolnya 3, jadi 48.000. Tadi volume baloknya sudah ketemu, 48 meter kubik sama dengan 48.000 desimeter kubik atau 48.000 liter. Debit air, kecepatan air. Kecepatan airnya kan tadi sudah ditulis. Berapa kecepatan airnya? 40 liter per menit. Atau sama saja 40 desimeter kubik per menit. Bagaimana cara menghitung waktunya? Volume balok dibagi dengan debit air. Volume baloknya 48.000, debit airnya 40. Di sini satuannya harus sama ya, desimeter kubik. Coret nolnya, 48 dibagi 4 hasilnya 12, nolnya tersisa 2. Jadi 1200 menit.
1200 menit itu tuh berapa jam sih? 1200 menit dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 20 jam. Soal nomor 10. Paman akan membuat etalase toko dari kaca berbentuk balok. Di sini terdapat perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya berapa sih? Panjangnya 5. Karena ini konsepnya perbandingan, jadi kita menulisnya 5:3:2. Arti 5 di sini bukan berarti 5 cm, tetapi 5 dikali X, karena kelipatan X ini kita belum tahu. Untuk lebar juga sama, 3 kali X. Untuk tinggi juga sama, 2 kali X. Nah, di sini diketahui volume baloknya. Volume balok sama dengan 240 meter kubik. Jadi kita jabarin volume balok panjangnya 5X, lebarnya 3X, tingginya 2X, sama dengan 240 meter kubik. 5 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 30 X pangkat 3 sama dengan 240. X pangkat 3 sama dengan 240 dibagi dengan si 30. Coret-coret hasilnya adalah 8. X nya hasilnya 2. Kenapa 2? Karena X pangkat 3 8. Coba kita cek. X pangkat 3 8. Kalau X nya 2 berarti 2 kali 2 kali 2 8. Benar atau salah? Benar. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kita dapat X nya 2 ya. Kita ingat-ingat. Selanjutnya kalau sudah kita ingat X nya 2, kita bisa menghitung secara pasti. Yang pertamanya di sini 5X berubah menjadi 5 kali 2 sama dengan 10. Panjangnya, lebarnya di sini 3X, lebar 3X berarti 3 kali 2 6. Untuk tingginya di sini 2X, 2 kali 2 4. Jadi panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter, tingginya adalah 4 meter untuk ukuran sebenarnya. Soal nomor 11. Bisa kita perhatikan di sini terdapat gambar limas. Ada titik puncaknya huruf T, alasnya ABCD. Alasnya berbentuk persegi. Apa konsep persegi? Persegi merupakan sisi-sisinya panjangnya sama. Di sini diketahui keliling alas sama dengan 48. Apa rumus keliling alas persegi? 4 kali S. Ini adalah S. 4 kali S sama dengan 48. S-nya 48 dibagi 4. Hasilnya 12 cm. Jadi di sini diketahui ini 12, ini 12, ini 12, ini 12. Diketahui S-nya 12. Luas alas karena ini persegi, jadi sisi kali sisi. 12 kali 12, 144. Untuk segitiganya, ini adalah tingginya, yang TP ini berubah menjadi tinggi. Tingginya diketahui 10. Kalau tingginya 10, alas segitiga kan yang bagian sini ya, alasnya 12. Oleh karena itu, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya berapa? Alasnya 12, tingginya berapa? Tingginya 10. 12 bagi 2, 6. Luas segitiga 60 cm persegi. Luas total luas alas yang bagian sini, alasnya ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Luas alasnya berapa? Luas alasnya 144. 4 dikali luas segitiganya 60. 144 ditambah 240 hasilnya 384 cm persegi. Soal nomor 12. Di sini terdapat gambar balok, panjangnya 12, lebarnya 9 cm dan tingginya 20 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah panjang rusuk AG. Untuk balok rusuk AG, saya tarik dari A ke G. Seperti biasa kita buat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Kalau saya gambar ulang seperti ini gambarnya, siku-sikunya di C. Ini ada A dan ini ada G. AG yang kita cari. AC-nya berapa sih? AC juga kita belum dapat. Oleh karena itu AC-nya kita buat segitiga baru. A, B, C.
Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Kalau saya gambar ulang seperti ini gambarnya. Siku-siku di B, ini A, ini C. Kita hitung AC-nya. AC, AB-nya berapa? AB-nya 12, BC-nya 9. Menggunakan Pitagoras, AC sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 12 kuadrat hasilnya 144. 9 kuadrat 81. Kalau di total hasilnya 225. Akar 225 15. Ketemu AC-nya 15. Di sini AC-nya ketemu 15. GC-nya berapa sih dari G ke C? GC-nya di sini tertulis 20. Oleh karena itu untuk menghitung si AG kita menggunakan Pitagoras. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225. 20 kuadrat 400. 225 ditambah 400, 625. Akar 625 sama dengan 25 cm. Ketemu hasil dari panjang rusuk AG adalah 25 cm. Sekarang kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Soal nomor 13. Sebuah tabung diameter alasnya 14 cm. Diameter itu yang mana? Dari A ke B. Ini diameter. Dari P ke Q ini diameter. Tinggi tabung B ke Q itu 10 cm atau A ke P ini 10 cm. Yang ditanya luas selimut tabung. Apa rumus luas selimut tabung? Rumus luas selimut tabung adalah selimut tabung sama dengan 2 dikali V kali R kali T. 2 dikali V-nya berapa? Ini menyesuaikan jari-jarinya. Kalau diameternya A ke B itu 14 cm, dari sini ke sini 14, maka jari-jarinya adalah 7 cm. 7 cm setengah dari diameter ya. Karena ini kelipatan 7, jadi Pi-nya 22/7 dikali R-nya berapa? Jari-jarinya 7, tingginya berapa sih? Di sini diketahui tingginya 10. 7 bagi 7 1. 2 kali 2 2 dikali 10. Hasilnya 440 cm persegi. Soal nomor 14. Soal nomor 14 di sini tinggi tabungnya 16. Jari-jarinya 7 cm, yang ditanya luas permukaan. Apa bedanya sama soal sebelumnya? Kalau soal sebelumnya yang ditanya hanya selimut, kalau di sini luas permukaan tabungnya. Apa rumus luas permukaan tabung? 2 kali V kali R buka kurung R ditambah T. 2 kali V-nya berapa? Menyesuaikan R. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 7. Maka Pi-nya 22/7 dikali 7, jari-jarinya 7 ya, ini diketahui. R-nya 7 ditambah tinggi. Tingginya berapa sih? Tinggi tabung adalah 16 cm. 16. 7 bagi 7 habis. 2 kali 22 44 buka kurung 7 tambah 16 23. Hasilnya 1012. Soal nomor 15. Pada sebuah tabung diketahui diameternya 14, tingginya 3 cm, yang ditanya volume. Nah, di sini diketahui diameter. Kalau diameter AB ini adalah 14, maka jari-jarinya setengahnya. Dari O ke B ini 7, ini 7. Setengahnya ya, berarti 14 bagi 2 7 cm. Tingginya, tinggi tabung itu 3 cm. Yang ditanya volume. Volume tabung itu apa sih rumusnya? Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuknya apa? Berbentuknya lingkaran. Rumus luas lingkaran Pi R kuadrat dikali tinggi tabung. V-nya berapa? R-nya karena 7 cm, jadi V-nya 22/7 dikali R-nya 7 kali 7 dikali dengan tinggi. Tingginya 3 cm. 7 bagi 7 habis 1 ya. Oleh karena itu jawabannya volumenya 22 dikali 7 kali 3 berapa? 21. 22 kali 21 sama dengan 462 cm kubik. Soal nomor 16. Luas selimut kerucut berjari-jari 7 cm dan tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu yang mana? Dari O ke A. Ini merupakan tinggi kerucut. Dari A ke O tingginya berapa? 24 cm. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 7 cm. Yang ditanya selimut kerucut. Kerucut. Apa rumus luas selimut kerucut? Rumus luas selimut kerucut adalah V kali R kali S. Apa itu S? S adalah pada bagian yang ini. Ini AB ini disebut S.
V-nya berapa? Karena jari-jarinya ini 7, maka V-nya 22/7 dikali R-nya 7. S-nya ini tahu nggak sih? Kita cari dulu S-nya. Cara mencari tahu, kita buat segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku. Ada angka, ada huruf B, ada huruf O siku-sikunya, dan ada huruf A. AB ini adalah S. S ini adalah yang ditanya sisi miringnya. AO-nya berapa di sini? AO-nya 24. BO-nya ini jari-jarinya berapa? 7 cm. Kita cari si AB. AB-nya pakai Pitagoras. Akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49. 24 kuadrat berapa? 576. Kalau ditotalin hasilnya 625. Akar 625 sama dengan 25 cm. Ketemulah si S ini 25 cm. Maka S-nya adalah 25. 7 bagi 7 bisa dicoret. 22 dikali 25, hasil akhirnya adalah sama dengan 550. Soal nomor 17. Soal nomor 17, sebuah drum berisi 7.850 liter. Jadi di sini bisa kita tulis volume tabung 7.850 liter. 7.850 liter kalau kita ubah menjadi 7.850 desimeter kubik untuk volumenya. Air pada drum tersebut akan dituangkan ke beberapa ember berbentuk tabung. Jadi air dari tabung besar akan dituang ke tabung yang kecil-kecil inilah. Nah, yang ditanya kira-kira tabung yang kecil ini itu butuh berapa sih? Tabung yang kecil ini ukurannya apa? Jari-jarinya 10, jadi R-nya 10 dm. Tinggi tabung yang kecil ini adalah 5 dm. Karena ini volume, maka kita mencari si volume tabung kecil. Volume tabung kecil apa rumusnya? VR kuadrat kali T. Kita masukin V-nya berapa? V-nya 3,14. Kenapa V-nya 3,14? Karena R di sini adalah 10. R-nya 10 kuadrat dikali tingginya adalah 5. 3,14 dikali 10 kuadrat 100 dikali 5. 3,14 dikali 100, komanya hilang ya, jadi 314 dikali 5. 314 dikali 5, maka hasilnya sama dengan 1570 desimeter kubik. Tadi kan sudah kita temuin volume tabung yang besar itu sama dengan 7.850. Volume tabung yang kecil sama dengan 1570. Dan ini satuannya udah sama semua. Yang kecil ini sudah desimeter, yang volume tabung besar yang pertamanya liter juga sudah diubah menjadi desimeter kubik. Maka jumlah ember volume besar dibagi volume kecil. Volume besarnya berapa? 7.850 dibagi volume kecilnya 1.570. Hasilnya adalah 5 ember. Soal nomor 18. Di sini terdapat atap masjid berbentuk setengah bola. Ini bentuknya setengah bola ya. Diameternya 140 meter. Jadi diameter itu dari ujung sini sampai ujung sini itu hasilnya adalah 140 meter. Biayanya untuk membuat bahan ini 10.000 per meter persegi. Jadi ada biayanya 10.000 per meter persegi. Yang ditanya, tentukanlah total biaya. Karena ini bentuknya adalah setengah bola dan yang akan dilapisinnya itu di bagian luar, maka yang kita cari adalah luas setengah bola. Luas setengah bola, ini bentuknya seperti ini ya, bola, setengah bola. Yang hanya dipakai itu bagian luarnya saja. Yang bawah pakai nggak? Bagian bawah sini tidak dipakai. Oleh karena itu yang kita hitung hanya yang bagian merah saja. Ini saja yang kita hitung. Luas setengah bola apa rumusnya? 4 VR kuadrat kita bagi dengan 2 karena dia setengah bola. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. 2 kali V. V-nya berapa? V-nya ini kan ini diameternya 140 ya.
Maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ya 140 dibagi 2, hasilnya 70 meter. Kelipatan 7, jadi V-nya 22/7 dikali R kuadrat. R-nya berapa? 70 kali 70. Coret 7 bagi 7, hasilnya 1. 2 kali 22, 44 dikali 10 dikali 70. Hasilnya adalah 30.800. Ini meter persegi. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah total biaya. Ya, total biayanya tinggal luas setengah bola dikali dengan si 10.000 biayanya ini. Hasilnya tinggal kita tambahin saja. 800.000 300.800.000 rupiah. Soal nomor 19, sebuah seng panjangnya 110 meter, lebarnya 40 meter. Akan dibuat pipa berbentuk tabung tanpa alas. Jadi pipanya ini bentuknya nggak ada tutup, nggak ada alas. Jari-jari pipanya itu 7 meter, tingginya 10 meter. Yang ditanya berapa sih banyak pipa yang terbentuk? Kalau kita lihat di sini ada kata-kata seng. Ada yang tahu nggak sengnya ini bentuk awalnya itu berbentuk apa? Ada kata panjang, ada kata lebar. Jadi bentuk si seng ini itu bentuknya adalah persegi panjang, ada panjangnya 110, lebarnya ada 40 meter. Kalau ditanya luas sengnya itu berapa sih? Ya tinggal panjang kali lebar, 110 dikali 40, hasilnya 4.400 cm persegi untuk ukuran si seng. Sedangkan untuk seng ini akan dibuat pipa berbentuk tabung. Kamu tahu nggak, pipa kecil nggak pakai tutup, nggak pakai alas. Jadi yang kita hitung adalah luas selimutnya saja. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya apa sih? Luas selimut tabung rumusnya adalah 2 kali V kali R kali T. 2 kali V-nya berapa? Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 7. Jadi 22/7 dikali 7 kali tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 10. Coret-coret. 2 kali 22, 44 dikali 10, 440 meter persegi. Kita hitung. Tadi kan dapat luas sengnya adalah 4.400 meter persegi. Luas si pipanya ini adalah 440 meter persegi. Maka banyak pipa itu 4.400 dibagi sama 440. Coret nolnya, 44 bagi 441, sisa 01. Jadi dibikinnya terdapat 10 pipa. Soal nomor 20. Soal nomor 20, sebuah perusahaan akan membuat tangki air. Tangki airnya ini berbentuk apa? Berbentuk kerucut. Jari-jari kerucutnya itu 10 meter. Jadi kalau kita gambar kerucut, jari-jarinya si R ini 10 meter. Menampung 1256. Jadi volumenya 1256 meter kubik. Pi-nya sudah diketahui 3,14. Yang ditanya ini tinggi kerucutnya ini berapa sih, si tinggi tangki airnya ini yang ditanya. Ini kita jabarkan volume. Apa rumus volume kerucut? VR kuadrat dikali T dikali 1/3, 1256. Si 3 ini bisa kali ke sebelahnya. 1256 dikali 3. Pi-nya sudah diketahui 3,14. R-nya sudah tahu 10 kuadrat. Tingginya tetap tinggi. 1256 dikali 3 hasilnya 3.768. 3,14 dikali 100 dikali tinggi. Tingginya adalah 3.768 dibagi dengan 3,14 kali 100 kan hasilnya 314. Kalau dibagi hasilnya 12 meter. Jadi ketemu jawabannya tinggi si kerucut itu 12 meter.
Soal nomor 21. Sebuah panitia akan membuat acara dan acara tersebut memerlukan tenda. Tendanya bentuknya kerucut. Ini terdapat ilustrasi walaupun tidak sama persis, saya gambar ulang kerucutnya. Tendanya ukurannya diameternya 14, diameter tenda 14 meter. Berarti jari-jarinya 14 dibagi 2, 7 meter. Tinggi tenda 24 meter. Ini bagian tinggi ya. Tingginya adalah 24 meter. Yang ditanya, kalau biaya harga parasutnya per meter persegi itu 15.000 per meter persegi, yang ditanya adalah total biaya untuk membuat parasut tersebut. Dari gambar pada slide sebelumnya, di sini kita akan mencari luas selimut kerucut. Kenapa luas selimut kerucut? Karena tadi diberitahu si tendanya itu bagian bawahnya tidak pakai, jadi hanya bagian selimutnya saja. Rumus luas selimut kerucut itu apa? V kali R kali S. S itu apa sih? S itu adalah sisi miring yang bagian ini. Tinggi si kerucutnya tadi kan udah tahu. Jari-jarinya juga udah tahu. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya tadi 7 meter. Tingginya berapa? Tingginya tadi 24 meter. Jadi untuk mencari si S ini kita pakai Pitagoras. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat berapa? 49, 24 kuadrat 576. Kalau kita jumlahkan hasilnya 625, akar 625 25 meter. Jadi S-nya ini ketemulah 25 meter. Baru bisa kita hitung V-nya 22 per 7, R-nya 7 meter, S-nya 25. 7 bagi 7 1, 22 dikali 25 sama dengan 550 meter persegi. Yang ditanya total biaya. Harganya tadi 15.000 per meter persegi. Jadi tinggal kita kali dengan si 550 meter persegi ini. Berapa hasilnya? Hasilnya jawabannya adalah 8.250.000 rupiah. Total biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda. Soal nomor 22. Di sini terdapat lingkaran jari-jarinya 20. Jadi di sini lingkaran jari-jarinya 20 cm. Dari lingkaran yang berbentuk seperti ini akan dibuat kerucut. Kerucutnya nanti dari bentuk seperti ini nih, lingkaran ini dibuat kerucut. Maka yang perlu kita hitung adalah si panjang busur. Panjang busur itu yang mana sih Bu? Panjang busur adalah yang bagian ini, keliling lingkaran ini nih, disebut panjang busur. Apa rumusnya? Sudutnya dibagi 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Sudutnya berapa? Sudutnya 270 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 kali V kali R. Ini bisa disederhanain nggak? Bisa. Nolnya bisa kita coret. 27 sama 36 sama-sama dibagi 9. 27 bagi 9 hasilnya 3. 36 bagi 9 hasilnya 4. 2 dikali pi-nya berapa? Pi-nya adalah 3,14. R-nya berapa? R-nya tadi ini diketahui jari-jarinya 20. Ada yang bisa disederhanakan? 2 bagi 4 hasilnya 2 sebelah sini. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi 3 dikali 31,4. Karena ini sudah dikali dengan 10 ya, jadi komanya maju. 3 kali 31,4 sama dengan 94,2. Ketemulah panjang busurnya 94,2. Tadi kita sudah temu panjang busur 94,2. Nah, panjang busur ini kan kalau kita bentuk kerucut sama aja kayak keliling lingkaran. Keliling lingkarannya berapa? Sama aja kayak busur lingkaran. Panjang busur ini dia sama. Maka keliling lingkarannya juga 94,2. Rumus keliling lingkaran apa? 2 kali V kali R. 94,2. 2 dikali V-nya berapa? V-nya 3,14. R-nya masih misteri karena yang ditanya jari-jarinya. Jadi R-nya tetap
94,2. Ini itu jari-jari si lingkaran. Kalau ini yang ditanya jari-jari kerucut, jadi berbeda ya. 2 kali 3,14 hasilnya adalah 6,28 dikali R 94,2. Jadi R-nya adalah 94,2 dibagi 6,28. Berapa? Sama dengan 15. Jari-jari si kerucutnya 15. Kalau ini jari-jari lingkaran yang 20. Soal nomor 22. Soal nomor 22 di sini terdapat tabung. Tabungnya di dalamnya ada kerucut. Seperti pada gambar di bawah ini. Alas dan tingginya sama, alasnya sama, lingkaran, jari-jarinya sama, tingginya juga sama. Jika diameter tabung 18, jadi 18 itu sama aja diameter si kerucut juga. Ini nih, diameternya 18. Jadi kalau diameter 18, jari-jarinya ya 18 bagi 2, 9. Tinggi kerucutnya itu 14, si tinggi kerucut ini 14 tingginya. Yang ditanya volume tabung di luar kerucut, berarti volume tabung, karena ini bahasanya di luar jadi dikurangin volume kerucut. Volume tabung itu apa sih rumusnya? PR kuadrat kali T dikurangin volume kerucut sepertiga VR kuadrat kali T. Di sini ada yang unik, ini ada VR kuadrat kali T, ini juga VR kuadrat kali T. Karena ini bagian penyebutnya itu per 3, jadi ini sama aja 1. Dan 1 ini kalau diubah jadi 3/3 VR kuadrat T dikurangin 1/3 PR kuadrat T. 3/3 dikurangin 1/3 hasilnya adalah 2/3 PR kuadrat T. Ini kita simpen ya rumusnya untuk volume tabung di luar volume kerucut 2/3 PR kuadrat T. Volume tabung di luar kerucut 2/3 VR kuadrat T, baru kita hitung 2/3 V-nya ini adalah 3,14 dikali R. R-nya berapa? Tadi kan diameternya 18 ya, jadi jari-jarinya itu 9 kuadrat dikali T. Tingginya berapa? Tingginya 14. Di sini tadi volume tabung di luar kerucut, tadi kita sudah dapat rumusnya 2/3 kali V kali R kuadrat kali tinggi sama dengan 2/3 kali V-nya berapa? V-nya di sini 22/7, R-nya tadi kan sudah dapat. Kalau diameternya 18 berarti R-nya adalah 18 bagi 2, 9. 9 kali 9 kuadrat ya, 9 kali 9 dikali tingginya berapa? Tinggi kerucut 14. Ada yang bisa kita bagi 14 bagi 7 2, 9 bagi 3 3. Jadi 2 kali 22 dikali 3 kali 2, hasilnya adalah 2376 cm kubik. Soal nomor 23, ini terdapat bandul. Bandul ini jika kita lihat ada kerucut dan ada setengah bola. Jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola. Jari-jarinya 7 cm. Tinggi kerucut ini 24 cm. Jadi kalau yang ditanya volume bandul, tinggal kita hitung saja. Volume bandul itu volume si kerucut kita tambah dengan volume setengah bola. Berapa sih total semuanya? Kalau kita menghitung volume total, kita hitung volume setengah bola, selanjutnya ditambah dengan volume kerucut. Kalau volume setengah bola itu kan berarti 4/3 VR pangkat 3 dikali dengan setengah, karena hanya setengah bola saja, ditambah volume kerucut. Volume kerucut itu adalah sepertiga VR kuadrat dikali tinggi. Ada yang bisa dicoret di sini, bisa dicoret 4 dibagi 2 hasilnya 2.
Nah, berarti sekarang 2/3 pi R pangkat 3 ditambah 1/3 pi R kuadrat kali tinggi. 2/3, pi-nya berapa? Pi-nya karena jari-jarinya ini adalah 7, jadi pi-nya 22/7 dikali 7 kali 7 kali 7, 7 pangkat 3 ya. Ditambah 1/3 pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 R kuadrat dikali tinggi. Tingginya adalah 24. Kita coret mana yang bisa kita coret? 7 bagi 7 1. 7 bagi 7 1. Sudah? 2 kali 22 44. Kita hitung 2 kali 22 kali 7 kali 7 hasilnya 2156. Dibagi berapa nih? Bagi 3. Ditambah dengan 22 dikali 7 dikali 24 hasilnya 3696 dibagi dengan 3 yang bagian bawah ini. (2156) ditambah 3696 hasilnya adalah 5852 dibagi 3. Hasil akhirnya 1950,67. Soal nomor 24. Dua bola masing-masing jari-jarinya R1 untuk bola pertama dan R2 untuk bola kedua. Volumenya di sini ada volume pertama dan volume kedua. Jika jari-jari pada bola kedua sama dengan 3 kali jari-jari pada bola pertama, tentukanlah perbandingan volume yang pertama berbanding volume bola kedua. Di sini kita tulis volume pertama berbanding volume kedua sama dengan apa rumus volume bola? 4/3 dikali V dikali R pangkat 3 jari-jari. Karena ini volume bola pertama, oleh karena itu ini jari-jari yang pertama. Yang bawahnya 4/3 kali V kali R. R-nya di sini keterangannya bola kedua, oleh karena itu R2 pangkat 3. Kita perhatikan atas sama bawah, jika ada angka yang sama atau huruf yang sama bisa dicoret. 4/3 bagi 4/3 1, pi bagi pi 1. R1 sama R2 tidak bisa dicoret. Ini bisa dicoret kalau mereka sama. R2 ini akan diubah menjadi R1. R1 pangkat 3 tetap. R2 nya berapa? R2 nya sama dengan 3 kali R1. 3 dikali R1 pangkat 3. R1 pangkat 3, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3, 27. Kita tulis di sini 27. R1 pangkat 3. Bisa dilihat atas bawahnya sama, R1 pangkat 3 coret, R1 pangkat 3 coret. Oleh karena itu perbandingan volume bola pertama berbanding volume bola kedua sama dengan adalah 1/27.